Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna ta'sira kulli asirin yasirun alik. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah selalu limpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita termasuk hamba-hamba yang selalu taat beribadah kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga hidup kita di dunia mendatangkan keberkahan dan di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, duka yang mendalam di hari santri, kita kehilangan salah satu santri terbaik yang dimiliki oleh Republik ini. Telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Beliau salah seorang pemimpin Gontor, tapi tidak hanya sebatas Gontor, kontribusinya untuk umat Islam di Indonesia begitu luar biasa. Nah, kita kehilangan, semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah beliau, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah lahirkan generasi-generasi sebagai pengganti beliau dan penerus, sehingga Indonesia tetap memiliki ulama-ulama yang memiliki peran untuk kebaikan Islam di masa mendatang insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salat duha. Hadis terakhir dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal," rawahu At-Tirmidzi. Bahwa salatnya awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah ketika tarmadul fisal. Tarmad kita sampaikan kemarin itu dari kata romdo, artinya terbakar. Maksudnya bukan terbakar tapi merasakan panas, ya, merasakan terik matahari. Al-fisal ini adalah anak unta, disebut dengan al-fisal karena dia sudah yanfasil an ummihi, sudah terpisah dari ibunya, jadi sudah tidak terlalu kecil, juga belum terlalu besar, ya, tanggung lah ya, unta tanggung. Ketika dia sudah merasakan kepanasan, nah itulah waktu terbaik sholat duha. Kita sampaikan kemarin sholat duha ya sejak terbitnya matahari sekitar 15 sampai 20 menit setelah terbitnya matahari. Nah, diawali dari sholat syuruk itu sampai dengan waktu zawal ini. Jadi kalau sudah terasa agak panas matahari itu, nah itu waktu duha. Ada yang mengatakan sekitar 20-an menit atau setengah jam sebelum waktu zawal. Ya, sehingga bisa beda-beda setiap daerah. Mungkin kalau di kita sekitar jam 11, nah, itu waktu-waktu akhir duha. Ya. Sekarang zuhurnya kan agak maju tuh ya, mungkin sekitar jam 11 itu akhir waktu duha. Dan justru di waktu itulah yang lebih utama, lebih afdal. Ya. Tapi ini menunjukkan betapa panjangnya waktu duha, sehingga
Kalau bisa di akhir waktu, tafadhal. Tapi kalau nggak bisa, jangan maksa. Misalnya kita kerja di sebuah kantor, jam 11, jam 10 itu bukan waktu istirahat, nggak ada waktu di situ. Akhirnya kita tinggalkan tugas kantor, saya mau duha nih. Nah, itu nggak benar ya. Kita tetap harus lebih utama mengerjakan kewajiban kita. Apalagi misalnya kita sebagai bawahan, kita terikat kontrak, itu yang wajib. Sementara duha, sholat sunnah. Maka jangan dikejar, enggak, sunnahnya ini saya harus waktu yang utama gitu, sehingga ditinggalkan terbengkalai tugas kewajibannya. Nah, itu enggak benar. Ya, siasatilah, enggak bisa di waktu yang utama, ya kerjakan di awal waktu, jam 7 sebelum berangkat. Wah, nggak bisa Ustaz, saya berangkatnya dari rumah subuh, habis subuh langsung jalan. Ya sudah, lebih awal, masuknya jam berapa? Jam 8. Berarti sebelum jam 8 pastikan kita sudah sampai di kantor, sehingga sempat sholat sunnah dulu. Jangan sampai mengganggu kewajiban kita, itu yang lebih utama. Ya. Dan itu sholat duha merupakan sholatnya awabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita banyak sekali kelalaian kita, kekurangan kita. Bahkan ketika kita sholat saja, selesai sholat, yang pertama zikir kita baca itu bukan alhamdulillah, tapi istighfar kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi setelah sholat saja kita dianjurkan untuk selalu beristighfar. Untuk apa? Pertama, karena boleh jadi sholat kita itu banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Jauh dari khusyuk, mungkin banyak sekali sunnah-sunnahnya yang tidak sesuai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kekurangan. Yang kedua, untuk menghilangkan sifat sombong karena selesai melakukan ibadah. Boleh jadi ibadahnya lengkap sesuai dengan mengikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi muncul sifat ujub, sombong, merasa sudah sangat suci karena tidak ada satupun perintah Rasul yang ditinggalkan, sehingga kalau ketemu orang menganggap orang lain lebih kotor dari dirinya. Nah, itu juga sifat-sifat yang sangat mungkin saja terjadi pada setiap kita. Ya, maka Rasul sebut ada waktu-waktu sholat itu yang disebut dengan awabin, mengingatkan kita sesoleh dan sebaik apapun kita ini masih banyak kurangnya. Maka selalu kita kembali kepada Allah, ingat Allah lagi, ya Allah saya banyak kurangnya, saya banyak salahnya. Masya Allah ya. Agama kita ini dahsyat luar biasa ya. Yang sudah taat saja itu masih merasa banyak kekurangannya, apalagi yang nggak taat ya, yang jarang, masya Allah. Tapi kadang-kadang yang nggak taat itu nggak ngerasa dia nggak taat, itu yang bahaya. Hadis berikutnya, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallat duha, barang siapa yang salat duha, tintai asyrata raka'atan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Masya Allah. Rahu Tirmidzi wastaghrabahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, tapi beliau mengatakan gharib. Hadisnya lemah. Yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, fa shallat duha, lalu Rasul salat duha, 8 rakaat, 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, ini termasuk hadis yang paling sahih berbicara tentang jumlah rakaat salat duha. Aisyah ketika ditanya berapa salat duhanya Rasulullah, 2 rakaat atau menambah, ila masya Allah, sampai sejumlah yang tidak ditentukan. Maka berdasarkan hadis Aisyah itu, para ulama mengatakan bahwa jumlah salat duha itu tidak ditentukan batas maksimalnya, tapi minimalnya 2 rakaat. 2 rakaat saja itu sudah cukup untuk menggantikan jatah setiap persendian kita yang mestinya kita sedekahkan. Berapa jumlah persendiannya? 360 ruas. 360, kalau sehari 1000 perak saja kita, dan itu setiap hari. Mestinya kita berinfak setiap hari. 360.000 setiap hari. Gempor juga tuh. Nah, cukup diganti dengan 2 rakaat duha. Itu minimalnya. Ada riwayat yang lain mengatakan Rasul pernah salat 4 rakaat. Ada juga mengatakan pernah 6 rakaat, 8 rakaat, sampai hadis ini 12 rakaat. Tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan karena yang paling sahih
itu tentang jumlah rakaat duha 8, maka beliau memilih 8 maksimal. Tapi tetap dalam mazhab Syafi'i dilakukan 2-2. Jadi kalau 2 rakaat ya 2 rakaat salam, 4 rakaat 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat salam. 6 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 8 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu seterusnya. 2-2. Dan jumlahnya genap. Jadi kalau sanggup 8 rakaat, tafadhal. Saya juga nggak ngapa-ngapain Ustaz. 8 rakaat juga cepat kok, orang cuma kulhu sama qul a'udzu birabbil falaq. 8 rakaat enggak setengah jam kok, ya udah kerjakan. Afdal luar biasa ya. Nah, hadis ini kata Aisyah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti. Rasul masuk ke rumah saya lalu sholat 8 rakaat. Kalau kita perhatikan, kebanyakan sholat sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di rumah. Kebanyakan sholat itu di rumah, sholat sunnah. Kalau fardu, nah itu baru di masjid. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu ya di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Sholat fardu dikerjakannya di masjid berjamaah. Tapi sholat sunnah, afdolnya itu di rumah. Bukan kebalik, sholat sunnahnya di masjid, sholat fardunya di rumah. Itu kebalik. Tarawih mah di masjid. Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Tapi subuh, zuhur, asar, maghrib nggak pernah kelihatan di masjid. Ini kebalik. Salat sunnah itu afdolnya di rumah, yang fardunya afdolnya di masjid secara berjamaah. Untuk kenapa? Karena rumah kita ini jangan sampai seperti kuburan, tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, tidak sholat di sana. Karena kita kan lamanya tinggalnya di rumah, kecuali yang si bolang jarang di rumah. Rumah ini ya tempat tinggal kita dan keluarga kita. Kalau di sana jarang ditunaikan ibadah, bagaimana lantas kemudian mendatangkan keberkahan? Bagaimana bisa mendatangkan kenyamanan, rasa aman? Rumah tangga itu kita kan sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang kita harapkan. Sakinah itu kan dari kata sakana, mendatangkan kedamaian. Jadi anggota keluarga setiap datang ke rumah kita harapkan itu mendatangkan kedamaian. Rumahlah tempat yang selalu dirindukan oleh anggota keluarga kita. Suami keluar itu selalu rindu pengen pulang ke rumah. Istri begitu juga betah di rumah. Anak-anak juga begitu betah di rumah. Bukan kebalikannya, merasa panas di rumah. Ente kenapa ngayap terus? Panas gue di rumah, capek dengerin omelan. Tiap hari, saban hari domelin terus, pusing lah. Akhirnya rumah itu nggak mendatangkan keberkahan. Nah, di antaranya supaya rumah kita berkah, anggota keluarganya itu betah di rumah, selalu merasa nyaman. Ketika pulang ke rumah itu selalu termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan, maka tunaikanlah kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah itu banyaknya di rumah. Ya. Sholat sunnah itu di rumah lebih sering. Kita kasih lihat anak-anak kita, cucu kita. Wah, si kakek ini sholat duha di rumah kelihatan kan? Daripada pergi dari rumah pergi ke masjid. Ya. Di masjid sholat duha, pulang ke rumah lagi. Sehingga anak-anak cucu kita nggak lihat sholat sunnah kita. Sehingga tidak termotivasi anak-anak cucu kita itu, sehingga tidak menjadi kudwah kita untuk keluarga kita. Nah, itu kan yang penting buat anak kita kan kudwah itu, contoh. Jadi dia ingat langsung. Siapa itu? Salah satu ustadz kita, beliau jadi anggota dewan itu. Nah, udah meninggal beliau. Anaknya 10 kan hafal Quran semua. Ketika yang kecil itu ditanya, apa cita-citamu nak kalau sudah dewasa nanti? Dia bilang, saya mau jadi anggota DPR. Anggota DPR lagi di demo terus sekarang ya. Kenapa kamu mau jadi anggota DPR? Enak ya dapat fasilitas di Senayan ngantarnya. Apa jawab dia? Karena anggota DPR sholat tahajudnya nggak pernah lepas. Jadi saya pengen jadi anggota DPR supaya saya juga bisa sholat tahajud. Subhanallah. Jadi bapaknya itu anggota DPR tapi sholatnya selalu di rumah. Ngasih lihat ke anaknya dan nggak pernah lepas. Subhanallah. Jadi anaknya yang kecil itu dipikir berarti anggota DPR itu tahajud terus tuh. Padahal yang tahajud 1-2 orang aja, sisanya ya gimana? Masya Allah, luar biasa. Jadi anak itu termotivasi kan lihat bapaknya, lihat orang tuanya yang ibadah di rumah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita baca hadis-hadis tentang sholat sunnah itu kebanyakan di rumah. Nah itu untuk menunjukkan bahwa rumah kita jangan sampai kering dari ritual ibadah. Di masjid aja terus, di rumah enggak, itu juga enggak bagus. Atau di rumah terus masjid enggak pernah didatengin, itu juga enggak bener ya. Jadi ada porsinya lah. Nah ini tentang keutamaan. Ada hadis marfu
riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda, man salat duha raka'atain lam yuktab minal ghafilin. Tapi juga hadis ini tidak kuat. Kalau untuk fadhil amal tidak masalah ya. Barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau 2 rakaat aja enggak salat duha, berarti kita masih 50-50 nih, kemungkinan termasuk orang yang lalai. Nauzubillah min dzalik. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin. Barang siapa yang salat 4 rakaat, maka dia termasuk kelompok ahli ibadah. Jadi kalau duhanya 4 rakaat, ini ahli ibadah. Wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum. Barang siapa yang salat 6 rakaat salat duhanya, maka dicukupkan semua hajat dan kebutuhannya pada hari itu. Wa man shalla tsamaniyan, barang siapa yang salat 8 rakaat, katabahullahu minal qanitin, maka dia termasuk orang-orang yang taat. Wah, subhanallah. Wa man shalla 12 rakaat, barang siapa yang salat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis tadi qasran, istana. Ya, karena memang rumah di surga itu gambarannya seperti istana. Enggak ada tipe 36 apa 42 gitu, nggak ada di surga itu. Semuanya tipenya tipe istana semua. Tipe SSSS itu nggak ada di surga. Ya, sangat sempit sehingga selonjoran pun susah, itu nggak ada ya. Rumah itu megah mewah semua. Jadi kalaupun disebut rumah, maka itu adalah qasran, istana. Subhanallah. Ya Allah. Wa ma min yaumin wa lailatin illa lillahi mannun wa sadaqah. Tidaklah setiap hari berlalu, kita lalui ini, kecuali Allah selalu memberikan mannun wa sadaqah, pemberian, sedekah, apalagi gift, apalagi hadiah setiap hari. Masya Allah. Yamunnullahu bihi ala ibadihi. Allah selalu memberikan kepada hamba-hambanya. Wa ma manallahu ala ahadin min ibadihi afdal min an yulhimahu dzikrah. Tapi dari semua pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang paling afdal, yang paling terbaik adalah ketika kita ini diberikan hidayah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah pemberian yang paling luar biasa. Allah berikan sehat, Allah berikan rasa aman, Allah berikan kemudahan rizki, Allah berikan kelancaran bisnis, Allah berikan anak-anak saleh, Allah berikan keluarga yang harmonis. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi kenikmatan-kenikmatan ini jika dibandingkan kita bisa selalu ingat kepada Allah, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya. Ingat Allah itu luar biasa. Karena betapa banyak Allah berikan kenikmatan kepada seorang hamba, lupa. Diberikan harta dia lupa, diberikan jabatan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat ini itu tidak menjadi nikmat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru mencelakakan dia. Maka ketika kita selalu bisa ingat Allah, selalu bisa taat kepada Allah, bisa melakukan ketaatan-ketaatan meskipun hanya salat 2 rakaat setiap hari, itu adalah karunia dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan patut kita syukuri, patut kita jaga, sehingga mudah-mudahan itu menjadi modal kita. Meski sedikit amalan kita, tapi begitu kita datang besok menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.